Adi dan Budi pergi ke sekolah. Tidak lupa makan nasi. Matematika itu bukan cari masalah, matematika itu cari solusi. Hai, jumpa lagi dengan saya dong, Miss. Ini kita akan membahas persamaan kuadrat. X min 1 adalah akar dari persamaan X kuadrat min 2X plus 3 sama dengan 0. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Untuk menjawab soal seperti ini, ada dua cara yang bisa kita kerjakan. Cara yang pertama, kita substitusikan X sama dengan min 1 ke persamaan kuadrat tersebut. Cara kedua, kita mencari akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Mari kita coba. Cara yang pertama, substitusikan X sama dengan negatif 1 ke X kuadrat min 2X plus 3 sama dengan 0. Sehingga diperoleh min 1 kuadrat min 2 kali min 1 ditambah 3 sama dengan 0. Kita sederhanakan, maka didapat 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 0. Jadi, X min 1 bukan akar dari X kuadrat min 2X plus 3 sama 0. Cara yang kedua, kita akan mencari akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 2X plus 3 sama dengan 0. Ada dua cara yang bisa kalian lakukan, yaitu menggunakan pengaturan dan rumus ABC. Mari kita coba untuk pengaturan terlebih dahulu. Sebelumnya, kita akan tuliskan dulu A, yaitu koefisien variabel X kuadrat, B, koefisien variabel X, C, itu konstanta. Karena A sama dengan 1, maka kita langsung lihat C sama dengan 3. Kita akan cari hasil kali siapa saja yang hasilnya adalah 3. Itu 1 dengan 3, min 1 dengan min 3. Dari dua kemungkinan ini, mana yang kalau dijumlah hasilnya adalah B, yaitu negatif 2. 1 ditambah 3 hasilnya adalah 4, itu tidak sama dengan nilai B. 1 ditambah negatif 3 hasilnya adalah negatif 4, itu tidak sama dengan B. Jadi, untuk X kuadrat min 2X plus 3 sama dengan 0, tidak bisa dilakukan pemfaktoran. Kita cari dengan rumus ABC. Untuk menentukan X1, X2 adalah B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Kita masukkan ABC yang sudah kita tuliskan di awal tadi. Min 2 ditambah min 2 kuadrat dikurang 4 kali 1 3 per 2 kali 1. 2 plus minus 4 dikurang 12 per 2 plus minus akar negatif 8 per 2. Perlu kalian ingat bahwa akar negatif 1 itu adalah bilangan imajiner. Sehingga untuk rumus ABC ini tidak punya solusi akar real. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah salah. Cara pertama, kita akan faktorkan X kuadrat min 8X min 20 sama dengan. Sebelumnya kita akan tuliskan dulu A adalah 1, B adalah negatif 8, C adalah negatif 20. Karena A sama dengan 1, kita langsung lihat C sama dengan negatif 2. Kita akan listkan apa saja yang hasil kalinya adalah negatif. Itu 1 dengan negatif 1, 2 dengan negatif 10, 4 dengan negatif 5, 5 dengan negatif 4, 10 dengan negatif 2, dan 20 dengan. Dari 6 kemungkinan ini, mana yang kalau dijumlah adalah negatif 8? Yes, 2 dengan negatif 10. Kita jumlah, hasilnya adalah 8. Maka pemfaktoran untuk A sama dengan 1 adalah X tambah P dikali X tambah Q. Dengan P dan Q adalah kemungkinan yang sudah kita tuliskan sebelumnya. Itu 2 dan negatif 10.
Hasil ini tidak sama dengan pemfaktoran yang ada di dalam soal, yaitu X-2 dikali X plus 10 sama dengan 0. Jadi, pernyataan tersebut salah. Cara yang kedua, kita akan kalikan pemfaktoran tersebut. X-2 dikali dengan X plus 10 sama dengan 0 adalah X kali X, X kuadrat. X kali 10 plus 10X. Min 2 kali X, min 2X, min 2 kali 10, min 20. Kita sederhanakan sehingga diperoleh X kuadrat plus 8X min 20 sama dengan 0. Hasil ini tidak sama dengan kesamaan kuadrat yang ada di dalam soal. Jadi, pernyataan tersebut salah. Jawaban nomor 2 adalah salah. Mudah bukan? Yes. Next. Soal nomor 3. 3x kuadrat min x min 2 sama dengan 0 dapat difaktorkan menjadi 1/3 dikali 3x min 3 dikali 3x plus 2. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Untuk menjawab soal nomor 3 ini, sama seperti menjawab soal nomor 2. Kita dapat menentukan pemfaktoran dari persamaan kuadrat tersebut, atau cara kedua, kita akan kalikan pemfaktoran tersebut. Mari kita coba. Cara yang pertama, kita akan faktorkan 3x kuadrat x min 2 sama dengan 0. Terlebih dahulu, kita tuliskan A-nya adalah koefisien variabel x kuadrat, B-nya adalah koefisien variabel x, C-nya adalah konstan. Karena A bukan 1, kita akan cari A, C-nya terlebih dahulu. Itu negatif. Kita akan listkan siapa saja yang kalau dikali hasilnya negatif. Tuh, 1 dengan min 6, 2 dengan 3, 3 dengan 2, 6 dan negatif 1. Dari 4 kemungkinan ini, mana yang kita pilih? Yang hasilnya sama dengan B. Yes, pasangan 2 dengan min 3. Kalau kita jumlah, hasilnya adalah negatif 1, itu B. Untuk A tidak sama dengan 1, pemfaktorannya menjadi 1/A dikali AX plus B dikali X plus Q. P dan Q adalah hasil yang sudah kita kalikan di sebelumnya. Bisa kita tuliskan 1/3 dikali 3X plus 2 dikali 3X min 3 sama dengan 1/3 dikali 3X plus 2. Kemudian untuk 3X min 3 kita keluarkan 3-nya. Sehingga 3X menjadi X min 3 menjadi 1. Lalu kita coret 3 tersebut. Ya, 3X plus 2 dikali X min 1 sama dengan 0. Kita kalikan 3X kali X, 3X pangkat 2, 3X kali min 1, min 3X, 2 kali X plus 2X, 2 kali min 1, min 2 sama dengan 0. Kita sederhanakan, 3X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Persamaan kuadrat tersebut sama dengan yang ada di dalam soal. Jadi, pernyataan tersebut benar. Cara yang kedua, kita akan kalikan pemfaktoran dari 1/3 kali 3X min 3 kali 3X plus 2 sama dengan 1/3 dikali untuk 3X min 3, kita keluarkan 3-nya, sehingga 3X menjadi X, min 3 menjadi min 1. Kita coret 3-nya, sehingga tersisa X min 1 dikali 3X plus 2 sama dengan, kita kalikan X kali 3X, 3X kuadrat, X kali 2, X kali 2 plus 2X, min 1 kali 3 min 3X, min 1 kali 2 min 2 sama dengan. Kita sederhanakan, sehingga diperoleh 3X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Persamaan kuadrat tersebut sama sesuai yang ada di dalam soal. Jadi, pernyataan tersebut benar. Mudah bukan? Yes. Next. Soal nomor 4. Persamaan X kuadrat min 9 sama dengan 0 hanya mempunyai sebuah akar, itu X sama dengan 3. Pernyataan tersebut benar atau salah? Untuk menjawab soal seperti ini,
Kita tinggal faktorkan persamaan kuadrat tersebut. Mari kita coba. Ada dua cara untuk mencari akar-akar dari x kuadrat min 9 sama dengan. Ingat, kita punya persamaan kuadrat sempurna yaitu a kuadrat min b kuadrat. Bisa kita lipat menjadi a plus b dikali a min b. X kuadrat min 9 sama dengan 0 bisa kita tuliskan menjadi X kuadrat min 3 kuadrat sama dengan 0. Sehingga bisa kita faktorkan menjadi X plus 3 dikali X min 3 sama dengan 0. Maka X plus 3 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Sehingga diperoleh X-nya adalah negatif 3 dan X-nya adalah 3. Karena mempunyai dua akar yang berbeda, pernyataan tersebut salah. Cara yang kedua, kita tinggal pindah ruaskan negatif 9 ruas kanan. Kemudian kita akarkan sehingga diperoleh X sama dengan plus minus akar 9. X adalah plus minus 3. X bisa 3, bisa juga negatif 3. Oke, karena memiliki dua hasil real yang berbeda, di pernyataan tersebut salah. Udah bukan? Yes. Next. Untuk soal nomor 5, persamaan kuadrat yang akarnya adalah 0 dan setengah, itu 2x kuadrat min x sama dengan 0. Pernyataan tersebut benar atau salah? Untuk menjawab soal seperti ini, ada dua cara yang bisa kita kerjakan. Cara yang pertama, kita akan membentuk persamaan kuadrat dari akar-akar yang ada. Cara yang kedua, kita akan mencari akar-akar dari persamaan kuadrat yang ada. Mari kita coba. Cara yang pertama, kita punya akar X adalah 0 dan setengah. Kita anggap X1 dan ini adalah X2. Persamaan yang pertama yang bisa kita gunakan adalah X dikurangin X1 dikali X dikurangin X2. Substitusikan X min 0 dikali X min setengah sama dengan 0. X dikali X min setengah sama dengan 0 bisa kita kalikan menjadi X kuadrat min setengah X sama dengan kali 2 sehingga diperoleh 2X kuadrat min X sama dengan 0. Atau membentuk persamaan kuadrat bisa menggunakan rumus X kuadrat dikurangin jumlah kedua akarnya X ditambah hasil kali kedua. Jadi kita substitusikan X kuadrat dikurangin 0 ditambah setengah X ditambah 0 dikali setengah. X kuadrat dikurangin setengah X plus 0 sama dengan 0. X kuadrat min setengah X sama dengan 0. Kita percantik, kita kali 2 sehingga diperoleh 2X kuadrat min X sama dengan 0. Oke, sudah diperoleh persamaan kuadratnya sama dengan yang ada di dalam soal. Jadi pernyataan tersebut benar. Cara yang kedua, kita akan faktorkan 2X kuadrat min X sama dengan 0. Karena kedua suku berkelipatan X, kita keluarkan X, sehingga 2X kuadrat menjadi 2X, min X menjadi min 1 sama dengan 0. Maka diperoleh X sama dengan 0, atau 2X min 1 sama dengan X sama dengan setengah. Oke, diperoleh akar-akarnya adalah 0 dan setengah sesuai yang ada di dalam soal. Jadi pernyataan tersebut benar. Udah bukan? Yes. Next. Untuk soal berikutnya, ini adalah berbentuk pilihan ganda. Soal nomor 6, selisih kedua akar dari persamaan kuadrat 6x kuadrat sama dengan x plus 1 adalah. Untuk menjawab soal nomor 6 ini, ada dua cara yang bisa kita kerjakan. Cara pertama, kita akan mencari akar-akar dari persamaan tersebut, kemudian kita selisihkan. Cara yang kedua adalah menggunakan rumus selisih kedua akar. 1 dikurang X2 adalah D per A. Mari kita coba. Cara yang pertama, 6X kuadrat sama dengan X plus 1 bisa kita tuliskan menjadi 6X kuadrat X min 1 sama dengan 0.
Kemudian kita tuliskan A itu koefisien variabel X kuadrat 6, B adalah koefisien variabel X, C adalah konstanta. Karena A bukan 1, kalikan dengan C sehingga diperoleh negatif 6. Kita akan listkan siapa saja yang hasilnya negatif 6. 1 dengan negatif 6, 2 dengan negatif 3, 3 dengan negatif 2, 6 dengan negatif 1. Dari 4 kemungkinan ini, mana yang dijumlah adalah negatif 1 atau B? Yes, jawabannya adalah 2 dan negatif 3. Kalau kita jumlah, hasilnya adalah 1, yaitu nilai dari B. Untuk A tidak sama dengan 1, maka pemfaktorannya menjadi 1 per dikali AX tambah P dikali X bagi sama dengan P dan Q adalah hasil yang sudah kita peroleh di sebelumnya. 1 per 6 dikali 6X plus 2 dikali 6X min 3 sama dengan 1 per 6 dikali untuk 6X plus 2 kita keluarkan 2-nya sehingga 6X menjadi 3X plus 2 menjadi plus 1. Untuk 6X min 3 kita keluarkan 3 maka 6X menjadi 2X min 3 menjadi 1 sama dengan. Lalu kita coret 2 dan 3 ke 6. Sehingga diperoleh 3X plus 1 dikali 2X min 1 sama dengan 3X plus 1 sama dengan 0, 2X min 1 sama dengan 3 diperoleh X adalah negatif 1/3 dan X adalah setengah. Oke, kita sudah dapatkan akar-akarnya adalah negatif 1/3 dan 1/2. Dari kedua akar tersebut, yang lebih besar yang mana? Yes, setengah lebih besar daripada negatif 1/3. Sehingga selisih dari kedua akarnya setengah dikurangin 1 negatif 1/3. Itu kita simak penyebutnya dulu. 6 bagi 2 adalah 3 kali 1 3 dikurangin 6 bagi 3 2 kali min 1 min 2 sehingga diperoleh 5. Nah, itu B. Oke, untuk cara pertama mencari akar-akarnya kalian bisa menggunakan rumus ABC juga ya. Silahkan dicoba. Cara yang kedua, kita akan menggunakan rumus selisih kedua D per A. Itu per B kuadrat min C per A. A diperoleh min 1 kuadrat dikurangi 4 kali 6 kali min 1 per 6. Maka diperoleh 1 ditambah 24 per 6. Akar 25 adalah 5 per 6. Jawabannya sama, itu B. Mudah bukan? Yes. Next. Soal nomor 7. Jika persamaan kuadrat KX kuadrat ditambah 6KX ditambah 9 sama dengan 2 tidak mempunyai akar real, maka batas nilai K yang memenuhi adalah. Ingat, suatu persamaan kuadrat punya atau tidak punya akar real bisa dilihat dari nilai diskriminannya. Untuk diskriminan lebih dari 0, dia punya 2 akar real yang berbeda. Kemudian untuk diskriminan sama dengan 0, dia punya 1 akar real kembar. Untuk diskriminan kurang dari 0, dia tidak punya real. Atau dia punya akar imajiner. Oke, untuk soal nomor 7, ada 2 cara yang bisa kita kerjakan. Kita akan mencari nilai diskriminannya, sehingga diperoleh batas nilai K yang memenuhi. Atau cara yang kedua, kita berangkat dari option yang ada, sehingga bisa diperoleh jawaban mana yang paling tepat. Mari kita coba. Cara yang pertama. Cara yang pertama. KX kuadrat ditambah 6X
ditambah 9K sama dengan 2 bisa kita tulis menjadi KX kuadrat ditambah 6KX ditambah 9K min 2 sama dengan. Dari sini kita dapat A-nya adalah koefisien variabel X kuadrat, B-nya adalah koefisien variabel X, C-nya adalah konstanta. Maka diskriminan yaitu B kuadrat min 4AC kita peroleh 6 dikuadrat dikurangin 4 kali K kali 9K min 2. K didapat 36 K kuadrat dikurangin 4K kali 9K adalah 36 kuadrat dikurangin 4K kali min 2 adalah min 8. Jadi diskriminan adalah 8. Karena soal nomor 7 adalah tidak mempunyai akar real, maka diskriminan nilainya harus kurang dari 0. 8K harus kurang dari 0. Maka batas K-nya adalah 0. Jadi jawabannya adalah option D. Cara yang kedua, kita akan ambil dari option A, yaitu K lebih dari 2. Untuk K lebih dari 2, dapat K-nya 3, 4, 5, dan seterusnya. Kita ambil K yang paling kecil, yaitu 3. Kita substitusikan ke diskriminan. K diperoleh diskriminan-nya adalah 8 kali 3, yaitu 24. Diskriminan lebih dari 0. K dia punya 2 real yang berbeda. Untuk option B dan C, K kurang dari 2, K lebih dari 0, kita ambil K-nya adalah 1. Sehingga diperoleh diskriminan adalah 8 kali 1, yaitu 8, maka diskriminannya lebih dari 0. Ini juga sama, punya 2 real yang berbeda. Untuk option D, K kurang dari 0, terdapat K-nya adalah negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Kita ambil K sama dengan negatif 1. Sehingga diperoleh diskriminan adalah 8 kali negatif 1, yaitu negatif 8. Diskriminannya kurang dari 0. K, dia tidak punya akar. Kemudian untuk option E, K kurang dari negatif 2, terdapat negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Kita ambil K sama dengan negatif 3. Sehingga diperoleh diskriminan adalah 8 kali negatif 3, itu negatif 24. Diskriminannya kurang dari 0. Ini juga tidak punya akar real. Untuk option D dan option E, mereka sama-sama diskriminannya kurang dari 0, dia punya real. Namun, untuk option E, K sama dengan min 1, tidak masuk. Jadi, yang paling tepat adalah option D. Itu negatif 1 ikut, negatif 2, dan seterusnya. Ini adalah D. Udah bukan? Yes. Next. Soal nomor 8. Persamaan kuadrat yang memiliki akar kembar adalah. Ingat, suatu persamaan kuadrat punya akar kembar ketika diskriminannya sama dengan 0. Nah, kita tinggal cari diskriminan dari option A sampai E yang sama dengan 0 yang mana. Mari kita coba. Option A, X kuadrat min 25 sama dengan 0. A-nya adalah koefisien variabel X kuadrat, B-nya adalah koefisien variabel X, tidak ada, C-nya adalah konstan. Dari sini, nilai diskriminannya adalah B kuadrat min 4C. 0 kuadrat min 4 kali 1 ini min 25. Sehingga oleh diskriminannya adalah 100. Diskriminan lebih dari 0. Dia punya 2 real yang berbeda. Untuk option B, itu X kuadrat plus 14X plus 49 sama dengan A-nya adalah koefisien variabel X kuadrat, plus 1, B-nya koefisien variabel X, C-nya adalah konstanta.
Kemudian diskriminannya diperoleh B kuadrat min 4A kali C. 196 dikurangi 190. Diskriminannya diperoleh sama dengan dia adalah akar real. Jadi jawabannya untuk soal nomor 8 adalah yang B. Udah bukan? Yes. Untuk soal nomor 9, jika X1 dan X2 adalah akar dari X kuadrat plus 5X plus 3 sama dengan 0, maka nilai dari X1 per X2 ditambah X2 per X1 adalah, ingat, persamaan kuadrat sempurna dari X1 ditambah X2 gitu adalah X1 kuadrat ditambah 2 1 di X2 ditambah X2. Sehingga kalau kita mau dapatkan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, diperoleh dari X1 tambah X2 dikuadratkan dikurangi 2 X1 kali X2. Tinggal pindah ruas saja ya teman-teman. Nah, perlu kalian ingat hasil jumlah kedua akar, yaitu X1 tambah X2 adalah min B per A. Kemudian hasil kali kedua akar itu X1 kali X2 adalah C per A. Oke, mari kita coba. X kuadrat ditambah 5X ditambah 3 sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan A-nya adalah koefisien X kuadrat, B adalah koefisien variabel X, C adalah konstanta, diperoleh X1 tambah X2-nya adalah min B per A, yaitu min 5 per 1, min 5. Hasil kali kedua akarnya, yaitu C per A, 3 per 1, yaitu 3. Oke, kemudian kita akan sederhanakan soal, yaitu X1 per X2 ditambah X2 per X1. Dikarenakan penyebutnya berbeda, maka kita akan samakan penyebutnya, yaitu X1 kali X2. Dan kita akan cari pembilang yang baru. Langkah yang kita lakukan, penyebut yang baru, kita bagi dengan penyebut yang lama, hasilnya kita akan kali dengan pembilang yang lama, sehingga diperoleh X1 kuadrat. Itu juga yang akan kita kerjakan di sebelahnya, sehingga diperoleh X2. Oke, kita tuliskan biar lebih cantik, sehingga diperoleh seperti ini. Ingat, di awal tadi kita sudah dapatkan bahwa X1 kuadrat tambah X2 kuadrat adalah jumlah kedua akar dikuadratkan dikurangi 2 kali hasil kali kedua akar. X1 X2. Sebelumnya kita sudah hitung hasil jumlah kedua akar, yaitu negatif 5 dikuadratkan dikurangi dengan 2 kali hasil kali kedua akar, yaitu 3 per 3. Jadi 25 dikurangi 6 per 3. 19 per 3. Jawabnya adalah yang D. Mudah bukan? Yes. Next. Soal terakhir. Soal nomor 10. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah negatif 1 per 2 dan negatif 1 adalah. Kalau kalian ingat, di soal-soal sebelumnya, saya sudah tampilkan ya. Nah, kita coba. Ada dua cara yang bisa kita kerjakan untuk soal nomor 10 ini. Yang pertama, kita akan mencari persamaan kuadrat dengan akar-akar yang sudah ada di dalam soal. So, cara yang kedua, kita berangkat dari option yang ada, kemudian kita cari akar-akarnya. Cara yang pertama, untuk membentuk persamaan kuadrat dari akar-akar yang ada dua persamaan yang bisa kita buat. Itu X min X1 dikali dengan X min X2 sama dengan 0, atau X kuadrat min jumlah kedua akar X ditambah hasil kali kedua akarnya sama dengan 0. Kita anggap X1 adalah min setengah dan X2 adalah min 1. Jadi kita substitusikan sehingga diperoleh X min setengah dikali X min 1.
sehingga diperoleh X plus setengah dikali X plus 1 sama dengan 0. Kan? X kuadrat plus X plus setengah X plus setengah sama dengan 0. Kita sederhanakan, diperoleh X kuadrat plus 3 per X plus setengah sama dengan 0. Kita percantik, kali 2, sehingga diperoleh 2X kuadrat plus 3X plus 1 sama dengan 0. Option B yang memenuhi. Untuk mencari persamaan kuadrat baru, kita bisa menggunakan persamaan berikut ini. Tinggal kita substitusikan X kuadrat min setengah min 1 X ditambah min setengah di min 1. X kuadrat dikurang min 3 per 2 X ditambah setengah sama dengan 0. X kuadrat ditambah 3 per 2 X plus setengah sama dengan 0. Kita percantik kali 2, sehingga diperoleh 2X kuadrat plus 3X plus 1 sama dengan 0. Option B. Mudah bukan? Yes. Cara yang kedua, dari option A, 2X kuadrat min 3X plus 1 sama dengan 0, kita akan cari akar-akarnya. Bisa menggunakan rumus ABC ya. Dari option A, A-nya adalah 2, B-nya adalah min 3, C-nya adalah 1. Rumus ABC-nya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4 dan A kali C per 2A. 3 plus minus akar 9 dikurang 4 per 4. 3 plus minus 1 per 4. A diperoleh X1-nya adalah 3 ditambah 1 4, yaitu 1. X2-nya 3 dikurangi 1 per 4, yaitu setengah. Nah, hasil ini tidak sesuai dengan yang ada di soal. Sebenarnya bukan setengah dan 1. Jadi opsi A salah. Kalian bisa coba lagi dengan opsi B, C, D, dan E. Kalian bisa cari mana yang paling tepat. Selamat mencoba. Matematika mudah bukan? Yes.